Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Saputra, kelas 3A. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit terkait web yang kami buat. Di sini web yang kami buat ini terkait sistem penyiraman pada tanaman, dan terdapat 3 halaman pada web kami. Yang di halaman pertama terdapat dashboard, yang dimana halaman ini berfungsi sebagai otak dari sistem web kami untuk menentukan tindakan penyiraman. Dan fungsi lainnya yaitu untuk menghitung rekomendasi durasi penyiraman berdasarkan kondisi lingkungan saat ini. Dan untuk penginputannya yaitu pengguna dapat memasukkan data secara interaktif menggunakan slider untuk mengecek suhu udara dan juga untuk mengecek kelembapan tanah. Jadi pengguna dapat memasukkan datanya, ya bisa itu tanaman, tanggal, dan juga jenis tanaman yang akan dimasukkan. Setelah itu kita klik simpan untuk datanya disimpan ke database. Nah, setelah datanya disimpan ke database, di sini terdapat grafik kelembapan tanah, yang dimana setelah kita memasukkan datanya ke database, maka otomatis akan grafiknya akan berubah sesuai kelembapan tanahnya. Dan ya juga setelah kita ngeklik, yang kemungkinan besar akan memproses tersebut dengan menggunakan logika Fuji Tsukamoto atau aturan Ives untuk menampilkan hasil berapa lama tanaman yang harus disiram. Dan mungkin cukup itu saja, dan akan dilanjutkan ke berikutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Arsy Syahnan Mustafa dengan NIM 1058411010724. Nah, mungkin pada penjelasan sebelumnya Bayu Saputra sudah menjelaskan beberapa poin pada halaman dashboard. Nah, jika Bayu sudah menjelaskan beberapa poinnya tentang bagaimana cara kita memasukkan nama tanaman, tanggal penyiramannya, dan jenis tanamannya, di sini maka akan kelihatan grafik tanah. Mungkin kita akan membahas itu di lain video. Jadi saya akan menjelaskan di bagian kalkulator. Nah, pada web kami ini di bagian kalkulator kami menggunakan metode Fuji Tsukamoto. Untuk menerapkan Fuji Tsukamoto pada sistem pakat penyiraman tanaman, tentu saja kami menggunakan beberapa indikator, yaitu suhu udara dan kelembaban tanah. Jadi pada kelembaban tanah, logika variabel suhunya itu menggunakan batas nilai bawah 25 dan atasnya itu 40. Nah, pada fungsi dingin, jika linear semakin turun, maka semakin tinggi suhu, nilai keanggotaannya itu akan semakin kecil. Dan fungsi panas, jika linearnya naik, maka semakin tinggi suhu, nilai keanggotaannya itu akan semakin besar. Ya, berbanding terbaliklah dengan fungsi sebelumnya. Nah, jika indikator pertama sudah dibuat logikanya, kita akan lanjut ke indikator kedua. Indikator kedua ini adalah kelembaban tanah. Jadi pada logika variabel kelembaban tanah ini kami menggunakan batas bawah 20 dan atasnya itu 80, dan menggunakan dua fungsi, yaitu fungsi kering dan fungsi basah. Pada fungsi kering, jika linearnya turun, maka semakin lembab, nilai kering akan mendekati 0. Dan pada fungsi basah,
Jika linearnya naik, maka semakin lembab nilai bas akan mendekati 1. Kita bisa menentukan nilai berdasarkan suhu udara di sekitar. Contoh, di sini suhunya 18 derajat dan kelembaban tanahnya itu berada di 60%. Jika kita menghitung rekomendasinya adalah, maka yang akan muncul ini adalah rekomendasi penyiraman tanaman 26,67 menit. Nah, tentunya hasil ini tidak lepas dari logika dari metode Fujii Tsukamoto yang saya jelaskan tadi. Yang tujuannya itu adalah nantinya kita ini akan menggunakan menghitung bobot A pada tahap inferensi Fujii Tsukamoto. Dan pada web kami ini kami menambahkan beberapa detail-detail kecil pada data laporan ini. Jadi ketika kami sudah memperlihatkan hasil rekomendasi, nah di sini akan masuk ke sini. Cuman kan web kami ini masih dalam proses pengembangan, jadi belum saya tambahkan. Mungkin itu saja beberapa detail-detail kecil dari web kami, dan ini harusnya responsif bagian kelembapan ini sesuai dengan laporan. Cuman ya berhubung waktunya yang diberi cukup cepat, ya kami berusaha semaksimal mungkin. Mungkin itu saja penjelasan dari kami terhadap web yang kami buat. Banyak lebih dan kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayat, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.